Sekarang kita masuk ke pengenalan menu nih. Tadi udah bicara soal registrasi ya. Dari mulai awal gimana, terus pengajuan sertifikat elektronik gimana, kemudian penambahan PIC, kemudian pemberian hak akses, dan juga nanti itu pencabutan hak aksesnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di pengenalan menunya ya, apa-apa aja yang ada di Cortex. Nah, ini untuk instansi pemerintah memang ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan wajib pajak yang pada umumnya Secara gitu umum ya, ya. secara umum. Ini ada instansi pemerintah kan dibagi dua, ada instansi pemerintah pusat, ada instansi pemerintah daerah atau desa. Nah, di mana untuk pembayarannya gitu, pembayarannya itu ada yang bisa menggunakan lamsam atau langsung, atau juga dengan uang persediaan. Dua-duanya sama nih, bisa juga menggunakan, ada yang instansi pemerintah juga bisa, yang pusat juga bisa menggunakan metode langsung lamsam atau dengan uang persediaan, baik yang daerah juga sama bisa seperti itu. Cuman perbedaannya untuk instansi pemerintah pusat apabila menggunakan mekanisme lamsam atau langsung, itu pengajuannya kan biasa pembayarannya ke KPPN ya, seperti itu. Kemudian nanti lewat SPM dia akan diajukan ke KPPN, kemudian di KPPN akan menerbitkan SP2D, gitu ya, SP2D itu. Kemudian nanti setelah itu kita tinggal input bukti potong atau faktur pajaknya, seperti itu dengan Nanti dasar dari SP2D yang ya terbit, di gitu ya. di input Bupot itu kita akan memasukkan namanya nomor SP2D ya, Iya, Dedi. betul, sama Jadi SP2D-nya. pastikan nomor SP2D nanti akan divalidasi oleh data dari Oleh, KPPN ya. betul, betul, Pastikan seperti itu. di input dengan benar nomor Sebagai SP2D. bukti pembayaran, Bu Iya, Aya, seperti itu ya, benar. SP2D tadi sebagai bukti pembayaran untuk potongan PPh di bukti potong ataupun PPN di faktur pajak. Seperti itu. Kemudian itu nanti sebagai dasar untuk pelaporan SPT masa bagi instansi pemerintahnya sendiri. Nah, untuk mekanisme uang persediaan itu di instansi pemerintah desa dan instansi pemerintah pusat ini ada persamaan caranya, dan juga di pemerintah desa itu ada mekanisme langsung lamsam atau langsung yang dipersamakan metodenya dengan metode uang persediaan di Persediaan. instansi pemerintah pusat, yaitu misalnya di pemerintah pusat itu dengan mekanisme uang persediaan itu menggunakan membuat bukti potong atau bukti pungut, kemudian nanti diposting ke dalam draft SPT masa, kemudian nanti membuat billing, dan juga nanti setelah itu melaporkan SPT masa apabila menggunakan uang persediaan gitu ya. Billingnya nanti dibayarkan dengan uang persediaan atas pajaknya gitu, seperti itu. Kalau untuk instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah atau desa, baik itu mekanisme lamsam ataupun uang persediaan, itu yang berbeda di sini adalah mengisi deposit Ya, pajak dulu, deposit ya, gitu, mengisi deposit. deposit pajak dulu, kemudian baru kita menginput bukti potong ataupun faktur pajaknya, nanti kemudian diposting ke SPT masa, nanti pembayaran atas kekurangan bayar dari SPT masa tersebut nanti menggunakan yang namanya dari deposit pajak, Deposit ya. seperti itu. Jadi tidak perlu nanti membayar lagi ke bank atau ke kantor pos. Jadi karena memang sudah ada deposit, jadi nanti bisa membayarnya dengan menggunakan deposit itu. Deposit itu seperti ini ya, Bu, apa namanya? Yang di marketplace itu Iya, ya, seperti untuk kayak simpan uang gitu ya. ya kayak kalau kita marketplace sebut merek ya. Nah, nanti ya seperti untuk menampung uang pembayaran di suatu deposit atau di rekening tertentu. Bukan rekening ya, deposit nanti bendahara desa atau bendahara daerah itu bisa melakukan pembayaran dengan mengklik kalau saldo depositnya cukup ya, klik namanya pemindah bukuan melalui Deposit, deposit gitu betul. ya. Jadi memang salah satu fitur di Cortex ini ada Hmm. deposit. Jadi kita Hmm. simpan uang di situlah Ya. gitu, seperti itu. Jadi keunggulan deposit juga untuk menghindari namanya keterlambatan Keterlambatan, pembayaran ya. betul, Jadi betul. agar tidak terjadi eh, apa namanya ya surat tagihan pajak karena Iya, karena keterlambatan keterlambatan. pembayaran. Iya, karena kalau dengan deposit nanti pembayarannya itu dihitung mulai dari pas tanggal kita Tanggal nginput deposit depositnya. ya. Gitu. Jadi menghindari keterlambatan juga seperti itu. Oke, nah ini kalau aplikasi terdahulu itu lewat TJP online gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat untuk yang bikin faktur pajak nih, Mbak, ini di sini Ya. untuk faktur pajak lewat Cortex itu seperti apa. Nah ini setelah kita login dengan PIC ya, tetap di PIC kemudian impersonating, nanti caranya itu untuk membuat apa namanya melaporkan SPT masa PPN. Kalau dulu kan lewat ini nih, lewat ada apa DJP namanya online DJP ya. online, atau misalnya faktur pajak kan lewat itu ya e-faktur ya, E-faktur e-faktur web ya. e-faktur web ya, Ya, e-faktur e-faktur web web. seperti itu. Nah, kalau di DJP online, kalau ini untuk apa sih namanya, untuk di Cortex itu nanti untuk faktur pajak
kita tinggal masuk ke menu e-faktur saja. Terus setelah login PIC, kemudian impersonating, nanti masuk ke menu e-faktur. Di sini tampilannya begini untuk halaman depan dari menu e-faktur, ada ringkasan dan segala macam gitu ya. Kemudian ini menu-menunya ada pajak keluaran, gitu, pajak masukan, kemudian retur pajak keluaran, retur pajak keluar masukan, dokumen lain dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu dokumen lain pajak keluaran, dokumen lain pajak masukan, retur dokumen lain pajak keluaran, dan juga retur dokumen lain pajak masukan, seperti itu. Nah, sekarang kita setelah tadi kita lihat halaman depan dari yang faktur pajak di e-faktur, sekarang kita praktek nih untuk mengadministrasikan faktur pajak apabila ada Pengadaan ya, kegiatan belanja barang belanja atau jasa dari rekanan kanan ya, yang PKP, ya gitu ya, kanan yang KP. PKP. Baik, yang pertama kita input faktur pajaknya dulu. Ini contoh kasusnya begini misalnya, instansi pemerintah melakukan pembelian ATK kepada rekanan untuk trimester 4 tahun 2024 dengan nilai transaksi sebesar 250 juta berupa 5.000 unit yang harga satuannya itu 50.000. Atas transaksi tersebut, yang pertama tentunya adalah terutang PPN dengan tarif 11%. Kenapa 11%? Karena masih tahun Tahun 2024 gitu ya, 2024 ya. 2024. Sebetulnya sekarang juga masih sama sih, Ya, gitu ya, cuman masih sama. mekanismenya berbeda Mekanismenya saat berbeda ini. mekanisme Kalau penghitungannya. mulai tahun 2025 kan kita menggunakan Menggunakan tarif yang 12 12%, sen. cuman menggunakan DPP DPP nilai nilai lain. lain, betul sekali. Nah, yang ini 2024 masih 11%. Jadi PPN-nya yang terutang itu 11% kali 250 juta, yaitu sebesar 27.500. Ini kalau apa namanya, ini tidak include PPN ya Iya, berarti ya, tidak harga ikut jualnya PPN. ini ya. Kalau misalnya include PPN kan kita harus cari lagi tuh DPP-nya 11 apa namanya 100 per Ya, 111 gitu ya, gitu ya. 111 untuk Untuk cari DPP-nya DPP-nya itu ya. seperti itu karena memang ini di luar tidak apa namanya PPN-nya tidak termasuk dalam harga jual, jadi langsung kita kalikan saja 11% kali 250 juta, PPN yang terutang adalah 27.500. Dan ini PPh pasal 22-nya nanti akan dijelaskan di menu Import import, ya nanti di mungkin belakang. pertemuan-pertemuan Import selanjutnya selanjutnya ya. ya. Ini kita bicara mengenai PPN-nya dulu. Kemudian bagaimana cara untuk membuat SPT masa PPN-nya dan juga mengecek faktur pajak masukan yang telah dibuat rekanan itu seperti apa, begitu. Ini setelah kita sudah dapat kondisi seperti tadi, kita login nih dengan PIC-nya, login dengan login PIC tadi, atau orang yang ditunjuk, nggak mesti Ya, PIC-nya. Jadi misalkan hak kalau akses tadi ya. hak aksesnya sudah diberikan kepada misalnya Bapak A sebagai bendahara yang untuk membuat role aksesnya itu eh, SPT masa PPN Ya, gitu, dari mulai faktur pajak dan SPT masa PPN dan pembayaran role akses seperti itu. Jadi nanti Bapak A itu hanya wajib bisa menggunakan hak asasi untuk PPN aja, PPN aja. nggak bisa dengan PPA 21 gitu, atau Ya. unifikasi itu nggak boleh gitu, seperti itu, hanya yang diberikan akses saja seperti itu. Misalnya ini Bapak A sudah Login, login, kemudian nanti impersonate, impersonating ke instansi pemerintah yang diwakilinya, nanti masuk ke menu e-faktur, kemudian nanti masuk ke menu pajak pajak masukan. masukan gitu ya. Kemudian nanti Nanti di pajak masukan tuh pajak ada masukan sudah daftar muncul. ya Iya, sudah muncul terpopulasi ya. terpopulasi secara otomatis yang sudah terbit dari rekanan itu apa namanya faktur pajaknya itu sudah muncul di Ya. situ. Kita tinggal memastikan saja gitu ya. Oh, dari eh, perusahaan ini atau yang rekanan ini itu sudah ada nih faktur pajaknya di korteksnya instansi pemerintah sudah muncul. Dan nanti kita tinggal lakukan cara untuk melaporkan ke dalam SPT masa PPN-nya begitu Nah, ya. tambahan Bu Teddy karena di Mhm. Cortex ini kita kan eh, real time ya. Jadi Iya. begitu lawan transaksi itu membuatkan faktur Mhm. keluaran, Mhm. begitu submit otomatis akan masuk ke instansi Iya, pemerintah saya lawannya ya pemerintahnya secara real secara time. real time, tapi juga dipastikan NPWP-nya betul Ya, tuh ya, benar. NPWP-nya NPWP yang betul. diinput harus Harus benar. benar, kalau nanti salah nyasar nanti ke Iya. tempat lain nggak bisa gitu seperti itu ya. Iya. Jadi memang kalau sudah masuk ke sini, oh berarti ini bener nih. Kita Hmm. tinggal cek aja nantinya si apa sih namanya detail Detail barangnya apa data segala macam, fakturnya ya. harga barangnya berapa, nanti kita tinggal cek masa pajaknya apa, kemudian Oh, juga nanti nomor faktur pajaknya harus menggunakan kode 02 depannya ya, gitu ya, karena 02. transaksi dengan instansi pemerintah gitu. Kemudian nanti untuk melihat detailnya, kita tinggal checklist aja di sini. Memang harus satu-satu sih untuk ngeceknya gitu, nggak bisa semua ya. Misalnya di Ya, sini ada 10
kegiatan belanja dan 10 faktur yang masuk ya memang satu-satu harus kita Satu-satu ceknya, nggak dicek bisa ya. semuanya karena nanti kita masukkan kode apa namanya pengecekan barangnya, kemudian juga nanti ada kalau pembayaran dengan SP2D kita masukkan nomor Nomor SP2D-nya SP2D. gitu seperti dalamnya. Kalau LS ya tadi ya. Nah, kita lihat di sini dalam seperti apa ya. Kita cek kemudian klik yang icon tanda pensil ini untuk melihat detailnya. Nah, ini detailnya seperti ini nih. Ada nomor fakturnya, kemudian kode transaksinya, tanggalnya gitu ya, masa pajak apa, referensi segala macam. Kemudian juga informasi dari pembelinya nanti NPWP instansi pemerintah, kemudian nanti di sini adalah Detail jenis barang. ya jenis transaksinya, detail transaksinya apa. Nanti pastikan ini nih harus sudah sesuai ya itunya ya. Apakah jumlahnya atau apanya, jenisnya apa gitu seperti itu. Kalau misalnya dirasa kurang kurang tepat atau apa nanti bisa minta pengganti sama Ya. rekanannya itu. Jadi biar biar valid gitu ya untuk ininya karena kan juga kan pertanggungjawaban semua kepada instansi lainnya gitu misalnya ke Ya. inspektorat atau apa gitu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk pembayarannya itu dengan menggunakan mekanisme langsung, maka pemungut mengisikan atau instansi pemerintah itu mengisikan nomor SP2D. Nomor SP2D akan divalidasi ke identitas pemungut. Satu SP2D dapat digunakan untuk satu nomor faktur pajak. Jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme uang persediaan, maka cukup memastikan data faktur sudah benar, gitu ya. Bedanya di situ. Jadi kalau mekanisme langsung, di sini nomor SP2D yang sudah didapat dari KPN tadi itu diisi, gitu ya. Diisi. Kalau instansi pemerintah itu biasanya dapatnya dari Dispenda ya, Bu, untuk SP2D-nya atau gimana tuh? Ini Dari ya, KPPN ya. KPPN juga ya. Oh gitu. Ya nanti Jadi dapat dari situ diinput gitu ya, ya Pak ya. di Ya. input. Jadi pastikan untuk mekanisme LS ini, jadi satu SP2D itu hanya untuk satu nomor Iya, faktur. Yang betul, sering betul. terkendala di lapangan itu jadi eh, beberapa faktur. Jadi terkendala situ. Jadi kemarin dipastikan untuk satu SP2D hanya untuk satu nomor faktur. Iya. Karena kita akan memvalidasi nomor SP2D-nya di sistem ya, di sistem Mm, iya. Cortex-nya. Ya karena juga kan setiap pembelanjaan mekanisme langsung kan biasanya satu SPM kan potongannya PP-nya cuma Iya, satu ya. Jadi ya betul. memang tidak bisa digunakan untuk beberapa faktur pajak gitu untuk SP2D-nya. Karena memang harusnya memang satu aja gitu untuk itu. Kalau untuk tagihan yang lain yaitu SP2D-nya harusnya beda Beda. gitu ya misalnya gitu. Kemudian misalnya pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak atau SP2D belum diterima oleh pemungut, maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa faktur pajak adalah tidak valid. Itu seperti itu. Jadi misalkan mungkin saja ada penyalahgunaan gitu ya, yang pokoknya dari NPWP-nya gitu, Ya. dari faktur pajak dari kanan itu ternyata nginput ini nih faktur pajak untuk apa sih namanya penjualan yang sebetulnya memang tidak dilakukan kepada instansi pemerintah Ya, itu. Kalau tidak ada, ya kita tinggal klik aja tandai sebagai tidak valid tidak gitu valid. ya. Itu Jadi, gunanya kita ngecek satu-satu sih ya. memang seperti Jadi itu. nanti kalau sudah dicentang tidak valid, jadi data faktur ini tidak akan Mm-mm. masuk ke Iya, SPT ya. betul, betul tidak akan masuk ke SPT. Oke, kemudian selanjutnya setelah tadi kita cek sudah valid atau tidak, sekarang bisa dicetak. Cetaknya itu balik lagi tadi ke menu pajak masukan, nanti di checklist, kemudian kita tinggal klik yang icon dokumen PDF merah ini ya. untuk apa namanya mengunduh faktur pajak yang diterima dalam bentuk file PDF. Ini opsional sih, bisa di eh, download atau di print, bisa juga tidak gitu ya. Nah, Ya. gimana keperluannya saja, misalnya untuk arsip hard copy atau gimana itu boleh-boleh saja untuk Mm-mm. di apa namanya dicetak. Tapi pada dasarnya kalau sudah terbit faktur pajaknya sudah di apa namanya sudah diupload itu langsung masuk ke dokumen dari ininya dari instansi pemerintahnya itu sudah sah gitu ya Sudah Mbak ya sah ya. bisa Jadi di digunakan. Cortex itu menganut sistemnya paperless sebenarnya Iya ya, betul tapi paperless. memberikan opsi apabila instansi pemerintah akan mencetak dipersilahkan. Cuman Dipersilakan. kalau tidak dicetak juga tidak masalah, sudah ada Iya di sistem ya. iya seperti itu. Setelah Oh kita tadi ada ralat ya tadi kita hmm, sampaikan SP2D dari KPPN ya. Karena tadi ternyata untuk instansi pemerintah itu SP2D-nya dapat dari BPKAD. BKD. Oke. Oh iya iya Terima oke kasih terima kasih. koreksinya dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iya ya. itu. Tadi. Hmm. Kemudian tadi kalau kita misalnya untuk menyimpan gitu ya, mengunduh, nanti kita tinggal download saja untuk save gitu ya. Biasanya masuknya ke menu download gitu seperti itu.
kemudian nanti akan terunduh tampilannya nanti seperti ini gitu ya. Tampilan fakturnya Tampilan ya. faktur pajaknya seperti itu. Nanti pasti di bawahnya itu ada barcode-nya nih semeton di sini semua nih. Ada tanggal, kemudian nanti ada nama dan ada barcode-nya nantinya. Barcode itu nanti bisa kita scan tuh Untuk untuk memastikan ya memastikan keasliannya. isiannya betul atau tidak memang apa gitu. Kalau untuk ini bisa kita scan nantinya jenis apa detailnya di dalam faktur pajak itu kalau sudah oke ya berarti aman gitu kan seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang untuk praktik di SPT masa PPN setelah kita tadi dapat faktur pajak masukan dari kegiatan belanja barang atau jasa, selanjutnya kita tinggal karena pemungut itu memang bukan dibebani, jadi memang ditunjuk gitu ya, Ya, ditunjuk ditunjuk. untuk melaksanakan kegiatan pemotongan pemungutan yang memang seharusnya itu biasanya dilakukan sama pihak ketiga gitu ya. Ya, Tapi karena oleh pemungut pajak dalam hal ini bendahara pemerintah pusat maupun daerah daerah ataupun ataupun desa desa. gitu ya. Jadi memang ada kewajiban untuk selain memungut dan juga memotong, kemudian nanti membayar gitu ya, Iya, membayar dan juga nanti melaporkan melaporkan gitu, di melaporkan. SPT. Tapi kalau di Kortes sebenarnya kebalik ini ya, jadi Oh, lapor kemudian ya, bayar gitu ya, kalau seperti dulu itu ya. mungkin ya sudah familiar instansi pemerintah tuh bayar, terakhir Lapor lapor gitu, gitu seperti kan itu. ya. Tapi di Cortex ini di sistemnya kita akan melakukan pelaporan dulu, baru apabila terjadi kurang bayar atau memiliki deposit dilakukan pembayaran Pembayaran. menggunakan Betul, deposit. betul. Oke. Nah, kita praktek bagaimana cara nanti melaporkan di SPT masa PPN-nya ya. Kita bicara di PPN dulu. Baik, setelah kita login, tentunya dengan login PIC atau yang diberikan role access Roll gitu ya, access role ya. access. Kemudian nanti setelah itu impersonating seperti biasa, instansi pemerintah yang ditunjuk, kemudian nanti masuk ke menu surat pemberitahuan atau SPT. Kita klik di surat pemberitahuannya, kemudian nanti ini halaman depannya seperti ini gitu ya. Di menu-menunya itu sebelah kiri ada konsep SPT, kemudian SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT tolak, dan SPT dibatalkan. Ini gimana nih, Mbok, kalau ini penjelasan ini? Yang Jadi kalau misalkan di menu-menu SPT ini, untuk pertama kali kita biasanya akan membuat namanya konsep SPT. Nah, di konsep SPT ini kita akan membuat SPT-nya, meneliti apakah sudah sesuai nilai kurang bayar. Nah, begitu nanti kita akan klik bayar dan lapor. Nah, dari konsep akan turun menjadi SPT menunggu pembayaran. Nah, SPT menunggu pembayaran ini artinya SPT ini menunggu pembayaran dari bank atau dari pembayaran kode billing atau pembayaran deposit ya. Nanti akan terbit namanya bukti PBK otomatis. Nah, begitu sistem mengecek sudah match ini nilai pembayarannya berdasarkan kode NTPN-nya, SPT akan otomatis berpindah ke SPT dilaporkan. Nah, untuk SPT ditolak atau SPT dibatalkan tuh misalkan kita tidak jadi melaporkan SPT, kita hapus atau dibatalkan itu misalkan SPT tidak memenuhi syarat kelengkapan atau validitas ya untuk SPT yang ditolak. Sedangkan untuk SPT dibatalkan itu artinya konsep SPT itu uh, berpindah ya, tidak harusnya SPT-nya kertas gitu misalkan ya. Iya, jadi misalnya ada kesalahan input gitu Kesalahan ya pada input, saat penerbitan BPS penerbitan gitu ya. BPS itu bisa dibatalkan. Tapi untuk yang ditolak sama dibatalkan ini khususnya di SPT kertas saja ya, Iya, Mbak ya? kertas saja, tapi kalau yang elektronik tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Jadi Baik. untuk pemungut atau instansi pemerintah untuk membuat SPT masa PPN-nya, pilih menu buat konsep. Iya, Buat seperti konsep itu. yang ini kemudian pilih namanya menu jenis SPT-nya adalah SPT masa PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Jadi nanti dipilih untuk yang instansi pemerintah, untuk SPT-nya pilih menu PPN bagi pemungut PPN. Iya, jadi itunya kuncinya pemungut gitu Kuncinya ya, pemungut pemungut ya, PPN. Iya. kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita akan memilih jenis atau masa pajaknya ya. Jadi nanti pilihannya adalah
bulannya, bulan pelaporan, bulan masa pajak dari SPT-nya. Misalkan kita pilih di Oktober 2024. Nanti disesuaikan dengan jenis pelaporannya ya, jenis pajaknya. Selanjutnya klik lanjut. Nah, di sini di model SPT ini artinya jenis apakah SPT-nya normal. Normal itu artinya SPT yang baru Baru pertama dilapor. dilapor. Misalkan masa tadi Oktober 2024. Apabila melakukan pembetulan nanti akan pilihannya adalah sudah pembetulan Otomatis keberapa ya, ya, pembetulan pembetulan keberapa nantinya. keberapa otomatis. Tapi apabila belum pernah melaporkan untuk masa tersebut, maka otomatis pilihannya adalah normal. Normal. Selanjutnya, klik buat konsep SPT. Nah, tadi kita sudah membuat konsep. Nah, otomatis dia masuk di bagian konsep SPT ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik namanya kolom pensil ini ya untuk mengedit isian atau melengkapi data SPT-nya. Tapi apabila ingin menghapus konsep, klik tanda keranjang sampah ini. Nah, kita akan mengedit atau melengkapi data SPT kita, maka kita klik yang tanda icon pensil. Nah, Bapak Ibu, untuk SPT masa PPN itu tampilannya seperti ini ya. Nanti ada bagian induk, ada lampiran 1 atau L1 dan ada lampiran 2 atau L2. Nah, di bagian induk ini akan ada identitas pemungut di bagian induk, mulai dari pemungut nama pemungut PPN-nya, alamat, nomor telepon, NPWP. Kemudian di bagian ini, bagian 1 ini pemungutan PPN ini adalah otomatis akumulasi dalam 1 bulan ya, berapa jumlah PPN yang harus dipungut. Bapak Ibu bisa cek di halaman SPT mulai dari harga jual atau DPP, kemudian nilai PPN-nya. Itu akumulasi dalam 1 masa atau 1 bulan. Nah, di bagian lampiran ini ada di bagian L1 itu tadi merupakan daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN yang bukan merupakan PKP. Kemudian L2 itu berisi daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pihak lain. Ini Bapak Ibu secara otomatis terprepop dari isian faktur yang tadi ya, Iya. Bu Teddy ya. Hmm. Jadi ini hanya untuk mengecek saja, jadi tidak perlu ada isian menginput lagi, jadi Iya. otomatis sistem akan membuatkan SPT-nya. Iya. Oke. Nah, setelah dicek nilai PPN sudah benar, nah Bapak Ibu tinggal centang pernyataan ini, kemudian melengkapi nama dan jabatan. Namanya kayak Nama otomatis ya, otomatis otomatis ya. ya. Hanya melengkapi nama jabatannya, misalkan bendahara gitu ya, diisi, diketik bendahara. Ini semua sudah otomatis datanya. Bapak Ibu tinggal nanti klik submit bayar dan lapor gitu ya. Nah, ini lampirannya nih, Bu. Oh, Ini ini lampiran. tampilan lampiran. Hmm. Jadi lampirannya ini akan otomatis juga terisi daftar rincian ya, yang data transaksi selama 1 bulan ya. Yang tadi kita sudah klik valid. Kalau tidak valid itu otomatis tidak Tidak masuk akan ke masuk ke sini sini. ya, ke daftar lampiran ini. Ini hanya untuk merinci apakah sudah sesuai dalam lampiran ini daftar transaksi selama 1 masa atau 1 bulan. Supaya sudah terkonfirmasi valid lah ya. Iya, iya. Nah, ini daftar untuk yang dipungut oleh pihak lain ya. Ini juga sama, datanya akan terpopulasi di sini. Apabila tidak ada, maka datanya tidak ada ya, tidak ada data Iya, yang betul. ditemukan. Setelah sesuai, tadi sudah mengisi nama bendahara dan mencentang pernyataan. Nah, selanjutnya pilih simpan konsep untuk menyimpan apabila masih ternyata ingin ada yang data yang diperbaiki, maka Betul. klik simpan konsep. Tapi kalau sudah sesuai, sudah fix, Bapak Ibu tinggal klik pilih bayar dan lapor.
Nah, di sini setelah Bapak Ibu klik bayar dan lapor akan diminta namanya kode otorisasi atau passphrase. Nah, ini untuk menandatangani SPT-nya sekaligus akan mengirim ke Cortex ya, mengirim Iya. pelaporannya. Jadi masukkan passphrase yang sudah tadi didaftarkan atau kode otorisasinya, kemudian klik simpan dan pilih konfirmasi tanda tangan. Nah, perlu dijelaskan di sini apabila tadi Bapak Ibu menggunakan mekanisme langsung atau lamsam yang tadi sudah merekam nih apa nomor SP2D dan sudah valid, maka SPT akan begitu klik bayar dan lapor SPT akan berstatus SPT nihil ya, Bu Betul, Teddy. betul. Karena kan tadi SP2D-nya Iya, sudah sudah direkam. direkam. Tapi apabila Bapak Ibu melakukan apa namanya tadi mekanisme uang persediaan atau UP, maka kan tadi kan apabila saldo deposit mencukupi, maka sistem akan menggunakan namanya pembayaran melalui Deposit, pemindah bukuan pindah bukuan, deposit betul, ya. betul. Tapi apabila tidak mencukupi saldo deposit, maka sistem akan meng-create atau membuatkan billing untuk SPT tersebut. Nah, billing akan otomatis terdownload secara sistem ya, sistem ya sudah Iya, iya. dibuatkan terunduh secara sistem. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pembayaran ke bank atau kantor pos menggunakan kode billing Iya, tersebut betul atau sekali. secara online juga bisa bayarannya. Nah, ini setelah berhasil tadi klik bayar dan lapor, SPT akan berpindah nih, tadi ya, Iya, dari konsep konsep menuju menuju SPT menunggu pembayaran. pembayaran. Nah, di sini sistem akan apabila telah terjadi sudah pembayaran, nanti kan dapat namanya NTPN NDPN. ya dari bank. Nah, sistem akan memvalidasi atau mematchkan apakah NTPN-nya sudah match, sudah cocok, sudah valid, maka dari SPT menunggu pembayaran akan berpindah ke SPT SPT laporkan. dilaporkan. Iya. Nah, Nah, Bapak Ibu tadi apabila kurang bayar itu ya tadi otomatis kan sistem membuatkan namanya kode iya. billing. Kalau depositnya nggak cukup tadi Ya, ya, kalau depositnya nggak saldo cukup. deposit tidak mencukupi. Nah, bagi Bapak Ibu misalkan lupa nih mengunduh atau mendownload kode billing tadi, Bapak Ibu bisa mencarinya di bagian dokumen ini, klik yang lambang dokumen, klik, kemudian nanti ada pilihan, ada daftar billing, cetakan kode billing yang dapat Bapak Ibu unduh. Tinggal geser atau scroll ke bagian kanan, Bapak Ibu klik bagian kode apa namanya tombol unduh di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengunduh kode billing yang tadi yang sudah di-create-kan oleh sistem. Biasanya sih terunduh secara otomatis di Iya, bagian download iya, ya. biasanya itu otomatis. Nah, ini cetakan kode billingnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kode billing di sini sudah terotomatik, sudah disesuaikan dengan KJS atau KAP-nya, kode kode akun pajaknya dan kode jenis setorannya. Biasanya untuk pemungut, misalkan untuk PPN tadi, misalkan ini instansi pemerintah ya tadi Iya, ya, saya memang ada daerah. jadi otomatis menggunakan 411 211 dengan kode jenis setorannya 910. Jadi ini menghindari adanya kesalahan Kesalahan pembuatan kode pembuatan kode pembayaran juga billing ya, ya. Pak ya. Karena biasanya kalau dulu mungkin banyak salah KJN, banyak Betul. salah KAP Masa atau pajak juga ya masa bermasalah gitu pajak. kan. Jadi ini sistem sudah memcreatekan dari nah di sini di kode billing ini ada namanya masa aktif ya Bapak Ibu. Masa aktif kode billing kalau saat ini itu biasanya 7 hari ya. Tujuh Kalau hari. dulu mungkin kita masa aktif kode billingnya 1 bulan ya, jadi lama. Jadi mohon Dipersingkat diperhatikan, gitu ya. dipersingkat ya. Jadi saat ini kode billing hanya berlaku 7 hari. Jadi apabila tidak dilakukan pembayaran maka dia expired ya. Iya, expired hangus nggak bisa Nggak digunakan bisa lagi kode billing, digunakan harus untuk bikin di yang baru kode harus billingnya bikin yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi berhasil dilaporkan, maka SPT akan berpindah menjadi otomatis berpindah dari SPT menunggu pembayaran menjadi SPT dilaporkan. Nah, di SPT dilaporkan ini ada beberapa menu ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, menu mata ini itu artinya untuk melihat data SPT Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombol mata ini untuk melihat detail SPT yang tadi sudah dilapor. Nah,
menu yang di tengah yang tanda hijau ini itu artinya untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik SPT yang tadi sudah dilapor. Misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui nomor bukti penerimaan elektroniknya berapa. Nah, bisa diklik di bagian unduh ini. Nah, kemudian di bagian dokumen yang sebelah kanan, ini yang tanda dokumen ini, itu untuk mengunduh formulir induk SPT. Bisa diunduh, bisa juga tidak, ini bersifat opsional. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengunduh bisa diklik yang gambar dokumen yang tadi, dokumen ini, gambar dokumen merah ini. Kemudian untuk BPE-nya atau bukti penerimaan elektronik yang digambar yang tengah. Baik. Wah, nampaknya Wah, sudah sudah selesai untuk ini ya. selesai ya Bapak Ibu. Ya, Jadi dokumen apa namanya materi kelas kita dari awal tadi ya, iya. registrasi, kemudian penentuan PIC, pengganti PIC, kemudian penentuan hak akses sampai dengan Pencabutan juga ya. pencabutan tadi ya, kemudian tadi apa ya, pembuatan faktur dan Apa namanya PPN, SPT masa SPT PPN masa tadi. PPN. Jadi sekilas mengenai materi pada hari ini seperti yang Hmm. tadi Pak sudah informasikan dari mulai registrasi, baik registrasi dari orang pribadinya yang sudah pernah login di JP Online ataupun yang belum pernah, kemudian juga login di instansi pemerintahnya, kemudian untuk penunjukan PIC-nya, kemudian penggantian PIC-nya apabila ada perubahan, kemudian juga penunjukan hak akses untuk orang selain PIC gitu ya, dan juga pencabutan aksesnya seperti apa. Kemudian juga kita tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai cara untuk melaporkan SPT masa PPN atas kegiatan belanja barang atau jasa di rekanan yang PKP gitu, seperti itu, sampai dengan pelaporan SPT-nya seperti apa dan tata cara pembayarannya gitu ya. Seperti itu untuk materi pada hari ini. Mungkin setelah ini kita bisa berikan kesempatan ya, Ya, ya boleh. kepada Tapi sebelumnya ini bagi Bapak Ibu mungkin ini terlewat ya beberapa materi kita, itu nanti materi kita dapat Bapak Ibu unduh secara mandiri setelah Bapak Ibu mengisi namanya survei ya. Nah, nanti link survei akan kita sampaikan di kolom chat. Kemudian nanti setelah mengisi link survei Bapak Ibu dapat mengunduh materi secara mandiri.